Bab hamazat. Sebelumnya sedikit pemberitahuan, peringatan, mungkin mengulang juga bahwasanya hamzah di sini dijadikan bahasa, bahkan di ilmu qiraat itu dijadikan bahasa khusus bab hamzah. Bahkan sampai mengkaji khusus tentang dua qiraat berbicara tentang hamzah, yaitu riwayat Hisham dan qiraat Hamzah. Ketika berhenti di hamzah gimana? Hamzah ketika berhenti di hamzah gimana? Pertama yang akan menjadi bahasan kajian adalah kalimat ini atau huruf itu. Bacanya apa? Nggak bisa. Kemarin kan udah kita bahas kan? Ini nggak bisa. Sip. Dia mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada, nah baru dia bisa dibaca. Kita nggak ada yang membaca ketika yang mengatakan apa ini alif. Kita nggak ada ketika ada kalimat seperti ini ba alif kan gitu kan. Contoh misalkan atau malikin nas. Kita nggak ada yang mengucapkan ma'alif likin nas kan gitu kan. Nggak ada yang mengucapkan ini alif. Nah, dia ketika sendiri nggak bisa dibaca. Akhirnya di sini ada dua tipe. Yang pertama, dia berubah statusnya menjadi hamzah kokoh, maksudnya dibedakan, dipisahkan. Yang kedua, dia tetap hamzah wasol, tandanya dengan kepala shad. Yang pertama, hamzah kokoh ditandai dengan kepala ain. Kalau misalkan di mushaf ada tanda kepala shad, itu namanya hamzah wasol. Nah, jadi di sini. Dulu ketika ada seperti ini, ya udah, kayak gitu aja. Tapi kan para sahabat saat itu udah pada tahu. Ini fungsinya sebagai hamzah kokoh atau fungsinya sebagai hamzah wasol, mereka udah tahu. Gak perlu lagi dikasih tahu sama. Makanya di situ ada nama huruf hijaiyah. Nah, yang membedakan huruf hijaiyah sama huruf abjad inilah. Nah, sekarang yang akan kita kaji adalah ini dua-duanya, satu dan dua. Gimana kalau misalnya ada dalam satu kalimat? Gimana kalau misalkan hamzah wasol dulu setelah itu hamzah qat'ah, atau kebalikannya hamzah qat'ah dulu setelah itu hamzah wasol dalam satu kalimat? Bacanya gimana? Kita perhatikan dulu. Wabda di hamzil wasli, mulailah engkau di hamzah wasol. Hamzah wasol yang mana berarti? Yang kepala shad ya. Hamzah wasol. Min fi'lin, syaratnya dalam fi'il. Oke, dalam fi'il. Contohnya apa? Bana yabni ibni, akala ya'kulu, kul, enggak ada hanya apa lagi? Zahaba yadhabu, idhab, kan gitu ya. Usbur apa istir? Hah? Dua-duanya bisa. Karena huruf ketiganya patokannya itu kan bu, berarti usbu. Kalau bi berarti isbi. Bi nggak mungkin usbi. Bu nggak mungkin isbu. Tapi kalau di Al-Quran itu nggak ada usbu, soboron. Tasdir, isdir. Di fi'il ya. Hamzah wasalnya kita baca dengan apa? Dengan dhammah, di dhammah. Wa bila bihamzil wasli min fi'lin bidhamm. Mulailah hamzah wasal yang dalam fi'il itu dengan dhammah hamzah wasalnya. Kan tadi kan kita ketika ada tulisan seperti ini, kita nggak bisa mengatakan apakah ini a, i, u kan? Nah, sekarang gimana caranya? In kana thalithun minal fi'li yudhamm. Dia dibaca dhammah itu ketika kapan? Ketika huruf ketiga di fi'il tersebut itu dhammah. Contohnya apa? Bacanya apa nih? Ud'u apa id'u? Apa lagi? Usbur. Nah, yang lain lah, usbur. Apa? Apa nih?
uqtudu berubah jadi dhamma. Syaratnya huruf ketiganya dhamma. Terus gimana kalau huruf ketiganya fathah atau kasrah? Waksirhu halal kasri wal fathi. Kasrohkanlah hamzah wasol. Kasrohkanlah hamzah wasol. Waksirhu, kasrohkanlah dia hamzah wasol. Halal kasri, ketika huruf ketiganya kasroh. Contohnya apa? Apalagi? Idhab. Coba yang huruf ketiganya kasroh apa? Istirmu. Ada apa? Ya. Untuk yang kasroh kita nggak ada yang mengucapkan urji'i, arji'i, tapi irji'i. Ketika yang fathah huruf ketiganya otomatis hamzah wasal ini berubah jadi i. Kita sudah mempelajari harokat ini namanya harokat asli apa arif? Harokat asli apa palsu? Palsu. Kenapa? Karena aslinya dia sukun, nggak punya harokat. Dia berubah menjadi harokat itu ketika huruf ketiganya ini dan atau itu. Ketika huruf ketiganya fathah dia menjadi fathah, kasroh. Ketika huruf ketiganya kasroh dia menjadi kasroh. Kesimpulannya, hamzah wasal itu pertama harus dalam fi'il dulu, mengikuti huruf ketiga. Sekarang ada sedikit jebakan sini. Ada tulis kalimat seperti ini. Qalu bunu. Qalu bunu lahu bunyana. Berarti di sini qalu hamzah wasalnya gimana? Ibnu. Oke, sip. Karena tadi udah ingetin kan jebakan. Ya, kalau enggak u pasti i. Sekarang pertanyaannya, kenapa menjadi i? Karena bana yabni. Apa? Bukan fi'il. Tapi dari bana yabni. Udah menjadi kebiasaan. Wa fiftin. Enggak ada itu, enggak ada. Kalau Ini dia menghapus. Bana yabni. Ini fi'il madhi mudhari'nya apa? Halo, fokus di sini, jangan yang lihat buku. Bana. Gini kan? Terus Yabni. fi'il amrnya Ibni. ini adalah susunan huruf aslinya. Ini huruf asli yang ketiga apa? Kasroh. Huruf aslinya kasroh. Nah, kalau di sini huruf aslinya nunnya, ini kan bunyinya kasroh. Di sini kan bunyinya doma. Jamak. Hah? Jamak. Perintahnya ke jamak. Kalau satu untuk perintah untuk satu orang gimana? Ini. Perintah untuk dua orang ibniya. Kalau perintah untuk tiga orang ibniyu. Nah, di sinilah. Hasil. Ibniyu. Harokat aslinya tetap masih kasrah dia. Nah, di sini ada perpindahan harokat, yaitu si harokat dia ini digeser ke sinun, akhirnya dia menjadi doma. Karena harokatnya nyawanya diambil, hurufnya hilang. Jadi ibnu, orang-orang biasanya mencari ibniuli, enggak ibnuli. Nah, sip. Pokoknya dibalikan ke ini. Ada lagi di beberapa tempat. Contoh misalkan
Apa bacanya ini? Ini aja lah. Fa'tu bi kitabikum. Tulisnya gimana ya? Kamu salah nih. Itu nih, oke lah, itulah yang paling masyhur ya. Bacanya gimana? Itu ini hamzahnya berubah nanti kaidahnya itu khusus. Kita berbicara di hamzah wasolnya, kita nggak berbicara di hamzah fathah ini. Dia berubah menjadi kasrah kenapa? Karena aslinya itia, itiu. Tadi ya dipindahkan, harokatnya dipindahkan kepada huruf sebelumnya. Itulah kaidah. Semuanya itu ada teori seperti itu karena orang Arab gak ada yang menjadi. Maksudnya orang Arab itu bukan orang-orang yang sekarang, orang-orang yang dulu. Ketika zaman Quran disesuaikan dengan kemudahan mereka, tapi tetap dalam batasan apa ya, batasan wahyu. Ketika walaupun itu mudah, tapi wahyu yang dari itu nggak bisa. Nah. Itu ibnu, oke? Hati-hati. Lihat patokannya adalah huruf ketiganya apa. Berarti ini memang sedikit banyaknya bahasa Arab kita ini bermain. Kemudian wafilasma, tadi kan di mana? Di fi'il ya. Sekarang pembahasan baru, wafilasma di isim. Isim apa aja? Apa contohnya? Masjidun, rajulun, dan seterusnya. Ghairul lami, selain yang pakai alif lam, isim yang pakai alif lam, masjidun, al masjidu, oke? Kasruha. Di isim, selama dia tidak dikasih alif lam, cari coba di isim yang hamzah wasal di isim. Hah? Ini langsung bawahnya tuh. Ibnu di Roma itu mah fi'il ibda wa yabtaghi. Sip. Wa fil asma di isim ya. Ghairul lam syaratnya jangan pakai alif lam. Nah, si hamzah wasal itu kasruha, dibaca kasrah. Wa fi cukup. Sempurna. Pas. Oke, wabil asma'i ghairul ladzi kasruha waqi. Dibaca kasroh. Contohnya kalimat yang di bawahnya itu satu ibni Muhammad ibni Abdullah. Tidak ada yang misalkan apa fulan ibni fulan, tidak ada yang fulan ibni fulan, kan enggak ada. Fulan ibni fulan enggak ada kan? Fulan ibni, cuma dipermudah jadinya karena hamzah wasal itu kan enggak ada kan? Dia adanya dia itu kayak enggak ada, makanya jadinya bin. Aslinya ibni, cuma kita nggak bisa ngucapin beni. Misalkan Koko Beni Andi, tapi bukan Koko ini, jangan lupa ya, jadi nggak apa-apa. Jadi insya Allah Koko Beni Andi nggak ada, tapi Koko bin, gitu kan? Itu untuk kemudahan aja. Aslinya tuh ibni Muhammad ibni Abdullah atau Abdullah dan seterusnya. Tapi lain cerita kalau misalkan dia dikasih alif lam, gimana? Tuh. Ini kan gini ya, ibni. Tapi kalau dikasih alif lam, berarti hamzah wasalnya yang mana nih?
Berarti yang inilah berarti sekarang dibacanya apa? A, yang tadinya I jadi A, hamzah wasol. Dari mana? Riwayat dan pengucapan semuanya gak ada il masjidu, il ibni, il ibnati, gak ada. Oke? Di mana saja tempatnya ibni, kemudian ibnati, al ibnati kalau pakai alif lam, kalau nggak ada alif lam ibnati, kemudian apa lagi? Imri'in, itu kan isim ya. Ibnaini, ibnataini, imro'atin, ismin. Nah, itu contoh isim yang pakai hamzah wasol. Contoh isim yang pakai hamzah wasol. Terus alif lam dibacanya gimana? Alif lam dibacanya fathah. Dibacanya fathah. Oke, segitulah untuk matan. Kita baca sama-sama wabda 1, 2, 3. Wabda bi hamzil wasli fi'lin bidham in kana thalithun minal fi'li yudham waksirhu halal kasri wal fathi wa fil asma'i ghayral lami kasruha wa fi ibnin ma'abnatin ri'in wasnaini wa mra'atin wasmin ma'atnataini. Udah beres? Sekarang kita akan mengkaji beberapa kasus di dalam Al-Quran. Di buku sini ada apa aja ya? Ini cuma banyak itu contoh-contoh aja. Hamzah wasol. Hamzah wasol itu apa? Hamzah yang sifatnya zaidah di luar kalimat itu. Dalam artian ketika hamzah wasol dihapuskan tidak masalah. Taqalu fi awwaliha, dia terletak pasti hamzah wasol itu di awal kalimat. Tasbutu fil ibtida, ketika memulai, contohnya apa? Ibnu tadi, ibnu ketika memulai itu dia bisa dibaca tasbutu fil ibtida, bisa dibaca i, tapi tasbutu fil darji. Tapi ketika nyambung enggak lagi al ibnu atau qalu ibnu wa qalu ibnu lahu bunyana, enggak, hilang hamzah wasalnya. Jadi wa qalu ibnu, hamzah wasalnya hilang. Tasbut itu maksudnya hilang. Ini ada bahkan sampai disebutin ya, kenapa dinamain hamzah wasal? Sumiyat bi hamzatil wasli, dinamakan hamzah wasal kenapa? Karena yatawassalu biha lil dhafi bisakin ba'daha. Dia baru bisa dibaca itu ketika nyambung. Baru dibaca itu ketika nyambung. Kesininya itu juga terlalu penting, lihat al-aslah annahu lagi juga bisakin, karena kita nggak mungkin bisa mengucapkan hamzah wasal itu dengan sukun. Coba gimana ucapin hamzah wasal dengan sukun? Misalkan ada kalimat ibnu, hamzah wasalnya pakai sukun gimana? Gimana? Bisa coba kali aja aku ada yang bisa biar masukin ke dunia rekod. Jadinya imalah abnu. Hah? Abnu? Imalah. Maksa. Nggak bisa. Makanya dia harakatin. Harokatnya gimana? Ya beda aja pengucapan orang Arab saat itu baru dimaksud tuh. Kaidah. Maksudnya pengucapan mereka secara natural ketika Al-Quran diturunkan. Ini di sini ada contohnya lagi, mawadhi'uha, tempat-tempatnya di mana kalau hamzah wasal, jasim, fi'il, huruf dan seterusnya. Hamzah qata berikutnya. Ini ada perbedaan antara hamzah wasal sama hamzah qata. Ini salah satu cara membedakan. Tapi kita untuk cara membedakan hamzah wasal dan qata kan salah satunya tadi aja. Kalau hamzah wasal itu dikasih tanda kepala ain untuk mudah, yang paling mudahnya ya. Kalau hamzah wasal tanda kepala shad, dan itulah. Kita pas pengucapan itu mereka berdua gimana? Itulah perbedaannya.
Kalau mau diteorikan, nah di sini. Ta'ti sakinatan aw mutaharrikatan. Hamzah qata itu bisa sukun, bisa harokat. Kita bisa membaca a, oke, bisa membaca ba, bisa sukun. Bisa membaca a, harokat. Oke. Kalau hamzah wasal, gak mungkin dia sukun. Pasti dia harokat terus. Coba ibnu sukunnya gimana bisa nggak? Nggak bisa. Idi sukunnya hamzah wasalnya bisa? Nggak bisa, dan seterusnya. Ibri hamzah wasalnya sebutkan bisa? Nggak bakal bisa. Ud'u nggak bisa. Yang kedua, kalau hamzah qata itu tasbutu fil wasli wal bud'i. Ada nggak halaman 104? Beda ya, beda halaman yang ada. Atau halaman berapa itu? Iya, judulnya al-farqu baina hamzatil qat'i wa hamzatil wasli, ada ya? Sih. Hamzah qata itu yang kedua, tasbutu fil wasli wal bud'i. Ada dia pengucapannya. Pokoknya mah ada lah dia. Ada di mana mau wasal ataupun mulai. Ketika diwasalkan dengan yang sebelumnya atau ketika dimulai. Ketika diwasalkan dengan yang sebelumnya. Contohnya apa ya? Ahmadu. Oke. Ketika diwasalkan dengan yang sebelumnya, sebelumnya kasroh. Di Ahmad sebelumnya fathah. Ba Ahmad, domah, Bu Ahmad kan gitu ya. Iya kan? Coba sekarang hamzah wasal. Ini misalkan sebelumnya fa kasroh. Fi ilhab apa filhab? Fi ilhab. Enggak mungkin. Filhab. Kalau fathah, fadhab, kan gitu. Dhamma, fudhab, hilang dia di hamzah wasal itu. Tapi kita bukan berbicara di ininya, bukan berbicara di hamzah wasal yang cukupnya, yang hilangnya. Kita berbicara di hamzah qata'nya. Dia mau baca sendirian atau disatukan dengan sebelumnya, sama-sama bisa dibaca. Kalau hamzah wasal, tasbutu fil wasli. Ketika disambung dengan yang sebelumnya, hilang dia. Yang tadinya idhab, ketika dikasih sebelumnya tidak lagi fi idhab, tapi fidhab, kan gitu. Tasbutu fil wasli, ketika nyambung dia hilang. Tasbutu fil bud'i. Nah, tapi kalau mulai bisa idhab. Oke. Tapi ya itu tadi, pasti mulainya nggak mungkin pakai sukun, pasti pakai harokat. Hamzah qata yang berikutnya yang ketiga. Ta'ti fi awal kalimah, au wasatuha, au qarruha. Di awal, di tengah, di ujung ada di hamzah qata itu bisa kita masukkan. Di awal contohnya Ahmad, di tengah Sa'al, oke sih Sa'ala. Yang penting hamzah qata ya. Yang di akhir Ja'a. Oke. Yasha'u dan seterusnya. Hamzah wasal gimana? Ta'ti fi awal kalimatin faqat. Cuma di awal kalimat aja. Coba ada hamzah wasal di tengah kalimat? Ada hamzah wasal? Wah, di akhir kalimat ada kan? Walamma, itu gimana? Hamzah wasal bukan? Walamma. Nah ini nih. Hamzah wasal bukan? Bukan, terus apa dong? Apa? Iya, huruf mad. Kenapa? Karena di alif sebelumnya fathah. Hamzah wasal itu cuma ada di awal saja. Dan dibacanya pasti harokat. Ketika disambung dengan yang sebelumnya pasti hilang. Yang ketiga, hamzah qata yang kepala ain. Ta'ti ma'al fi'lil mudhari' wa fi'lil rubai' wa madhi as-sulati. Dia bisa dimasukkan ke fi'il. Ini ketika berbicara fi'il ya. Di mudhari', di fi'il yang rubai', di fi'il madhi as-sulati. Contohnya apa?
Hamzah koto yang ada di fi'il mudhari. A'udzu. A'adza yu'i. Oke, sip. Fi'il rubai. Langsung aja jadi. Contohnya apa? Fi'il rubai. Apa? Ada afroja. Sulasi ziyadah 1 Iya. Oke, bisa. Intinya dia difi'il bisa ya. Difi'il bisa ya. Tapi kalau hamzah wasol itu nggak mungkin difi'il. Gini aja lah. Hamzah kota itu difi'il bisa. Hamzah wasol difi'il nggak bisa. Adakah hamzah wasol difi'il? Ada hamzah wasol di sini. Fi'il amr. Oh iya, fi'il amr. Sih. Berarti fi'il mudhari ada hamzah wasol. Ini kan sedang berbicara di fi'il mudhari sama madhi. Kalau fi'il amr itu pasti hamzah wasol. Fi'il mudhari atau fi'il madhi itu nggak mungkin. A'ana fi'il madhi kan bisa hamzah wasol, hamzah wasol nggak bisa. Fi'il madhi, fi'il mudhari tadi a'udzu. Sih. Hamzah wasol dia hanya ada di fi'il amr. Apa? Apa? Fi'il itu kan? Idzakaro, yadzakiru. Dzakaro. Apa? Hamzah wasol. Hamzah wasol di situ. Fi'il apa itu? Fi'il madhi. Iya, bisa kan? Bisa. Wadzakar itu fi'il apa? Di sini juga sekedar pengetahuan untuk bahasa Arab. Anda mengetahui bahasa Arab nggak terlalu spesialis, maksudnya nggak terlalu ngambil khusus. Jadi nanti kalau misalkan kayak tadi, ini tentang apa? Tentang kajian ilmu tajwid. Ketika nyambung dengan bahasa Arab sih. Tapi nanti kalau misalkan ada di beberapa tempat, misalkan bahasa Arab gimana, kita akan sesuaikan dengan riwayatannya. Misalkan contoh wadzakaro. Misalkan teori bahasa Arab, misalkan enggak terlalu paham detail. Ketika pengucapan gimana? Ketika berhenti wa, ketika hamzah wasolnya idzakaro. Dari mana ngambilnya? Lihat huruf ketiga. Gitu. Nanti teorinya antum teorikan saja. Kita lewat aja. Kemudian untuk mengetahui hamzah kotoh yang berikutnya, hamzah kotoh bisa ada di sin, bisa ada di fi'il, bisa ada di huruf. Hamzah wasal, oke, bisa ada sama mereka. Bisa ada sama mereka. Tapi di tempat-tempat tertentu aja. Nah ini juga bisa menjadi jawaban. Hanya ada di tempat-tempat tertentu saja. Karena kasusnya begitu kan, itu kan tergantung dengan Al-Quran. Karena walau bagaimanapun, kalau seandainya ada benturan antara Al-Quran riwayatan dengan teori diroyatan, maka Al-Quran itu tidak menyalahi diroyat. Bisa dipakai. Yang terakhir, untuk membedakan antara hamzah kotoh dengan hamzah wasol. Hamzah kotoh itu dia bisa asli, bisa juga zaid sifatnya. Contohnya yang asli gimana? Ja'a. Kalau yang zaid contohnya apa? Akhraja, kan? Akhraja. Aslinya kan kharaja. Hamzah kotoh di situ sifatnya zaid, tambahan. Kalau hamzah wasol la takum illa zaidah. Hamzah wasol itu nggak mungkin selain zaidah. Ini tentang hamzah wasol. Nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana kalau mereka ada dalam satu kalimat. Ini di bawah.
Iya. Ini minta izin dulu sebentar ya. Ada waktu seluruh, ada bantuan berupa mushaf Al-Quran sebanyak 20 eksemplar dari coba tolong ambil kardus itu. Rencana mau dijadikan inventaris buat kita. Jadi dipakai sama antum dan sama orang selain antum. Al-Quran dan terjemahannya ya. Iya, saya ini. Cetakan Indonesia, cetakan. Iya, kita mengambil isi pada terjemahannya itu. Untuk cetakannya cukup kita tanda-tandain aja. Karena ini pun Nggak ada hamzah fotonya kan? apa? Cetakan Indonesia nggak ada hamzah fotonya. Kita aja. Makanya kemarin itu kita bikin tiket, antum tanda-tandain. Hamzahnya wasal. Coba apa ini? Tolong susunin di sini. Jadi untuk dokumentasi, karena ini apa? Ini bantuan dari yayasan dari Kuwait sebenarnya. Oh iya, foto. Ini Yayasan Islam Bina Umat, yaitu tempat yang mertua di sana berkhidmat dari Kuwait. Tauziah Masalih apa? Disusunnya gini aja. Nanti di fotonya. Nanti kita ngambil fotonya kayak gini nih, settingannya nih. Enggak kebalik. Iya dibalik ini. Nanti settingan fotonya kayak gini. Yang pertama mushafnya disusun dulu. Setelah itu ada tanda foto serah terima. Seperti ini, serah terima. Setelah itu kita foto bareng. Setelah itu foto kita lagi yang megang mushaf dan lagi membaca bareng-bareng. Ya pokoknya intinya semoga apa yang ini niat baik supaya ya apa jariah itu kan, amal yang jariah walaupun di dalam, tapi kan Allah yang maha tahu kan, maksudnya masalah sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun tidak bisa secara mutlak mengatakan ketika ada ini masalah tuh, itu masalah sempurna di sini, nah juga harus kita bagi dulu kan. Makanya kemarin yang pertama kali sampaikan itu sok kita kualifikasi dulu gimana. Barangkali memang ada urusan yang di barangkali kan. Nah ini ada 20 ya. Sudah semua?